Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk bisa mentadabburi, mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada kisah Nabi Musa alaihi assalatu wassalam, yang merupakan suatu kisah yang paling banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran karena banyak pelajarannya. Setelah kemarin kita membahas bahwasanya Nabi Musa alaihi assalatu wassalam, ya, setelah beliau membunuh seorang laki-laki dari suku Qibti, beliau pergi menuju kota Madian. Ya, di sana beliau sampai di suatu sumur atau di suatu danau, tempat di situ orang-orang memberi minum ternak mereka. Kemudian di situ Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat dua perempuan yang menahan ternak-ternak mereka. Mereka tidak memberi minum ternak-ternak mereka. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam karena melihat ada kejanggalan di situ, Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatangi kedua perempuan tersebut sambil berkata, "Kenapa kalian menahan ternak kalian? Kenapa kalian tidak memberi minum ternak kalian?" Kemudian mereka berdua berkata, "Qala ta'ala nasqi hatta yusdira ar-ri'a." Kami enggak akan memberi minum ternak kami sampai mereka manusia pergi. Sampai mereka sudah pergi dari tempat ini. Wa abuna syaikhun kabir. Sedangkan kenapa kami menggembala kambing? Kenapa kami memberi minum ternak kami? Karena bapak kami sudah tua. Ya, akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam memberi minum kepada dua perempuan, memberi minum ternak-ternaknya. Kemudian Nabi Musa mencari naungan, duduk di bawah pohon, di bawah naungan, sambil berkata, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Wahai Tuhanku, sesungguhnya yang engkau turunkan berupa kebaikan, aku itu sangat membutuhkannya. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini juga hendaknya banyak dibaca oleh kita. Ketika kita terdesak, ketika kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin meminta sesuatu, maka baca doa ini yang dibaca oleh Nabi Musa, yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat ke-24. Ya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Wahai Tuhanku, sesungguhnya terhadap seluruh apa yang engkau turunkan berupa kebaikan, aku itu sangat membutuhkannya. Kita ini semua butuh kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, karena waktu itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam keadaan lapar. Beliau habis pergi dari kota Mesir ke kota Madian. Di situ beliau memberi minum ternak-ternak dua perempuan tadi. Maka kemudian beliau dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan terdesak, beliau meminta kepada Allah dengan doa ini. Dan ternyata langsung Allah kabulkan. Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan, salah satu di antara kunci doa dikabulkan adalah doa dengan doa ini. Doa yang diajarkan, doa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Ya, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Ya, kemudian datang salah satu di antara wanita tadi, ya, berjalan malu-malu sambil datang mengatakan kepada Nabi Musa, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Sesungguhnya bapakku memanggilmu untuk memberikan upah, ganjaran atas apa yang engkau bantukan kepada kami, yaitu bapakku ingin memberikan upah kepadamu karena engkau tadi membantu memberi minum ternak-ternak kami. Kemudian akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengikuti perempuan tersebut sampai ke rumahnya, atau menuju ke rumah perempuan tersebut. Kemudian di situ menceritakan kenapa Nabi Musa alaihi salatu wassalam bisa di kota Madian. Akhirnya apa? Kemudian sang bapak tadi mengatakan, "La takhaf, jangan kau takut wahai Musa,
najauta minal qaumidz zalimin. Engkau sudah selamat dari kaum yang zalim. Karena kenapa? Karena kota Madian ini di luar kekuasaannya Firaun. Firaun tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Makanya tadi syekh tadi atau bapaknya salah seorang dari perempuan tadi mengatakan najauta minal qaumidz zalimin. Engkau sudah selamat dari kaum yang zalim. Artinya kezaliman Firaun ini sampai ke luar negerinya. Saking bengisnya pada waktu itu Firaun. Kemudian qalat ihdahuma ya abat istajir. Salah seorang dari anak perempuannya meminta kepada bapaknya agar memberi upah kepada Musa. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik yang diberi upah, sebaik-baik memberi upah adalah kepada seorang laki-laki yang kuat dan amin, yang dapat dipercaya. Ya kata para ulama, kalau kita memperkerjakan seseorang pekerja atau pegawai dan yang lainnya, maka sebaik-baik yang kita beri upah kepada mereka adalah al-qawi, yang kuat, dan al-amin, yang amanah dalam mengerjakan tugasnya. Dia amanah. Kemudian apa? Dia kuat, memiliki kekuatan. Juga Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat badannya, kuat ibadahnya, kuat imannya, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif, daripada orang-orang mukmin yang dhaif, yang lemah imannya, yang lemah badannya, kemudian yang lemah ibadahnya. Wa fi kullin khairan, tapi di antara keduanya memiliki kebaikan, kata Nabi SAW. Tapi di sini disebutkan bahwasanya sebaik-baik kita memberi upah adalah al-qawi, kepada laki-laki yang kuat, al-amin, kemudian yang bisa dipercaya. Kemudian akhirnya Syekh tadi mengatakan, aku akan menikahkan salah satu di antara kedua putriku kepadamu dengan mahar engkau bekerja atau menggembala ternakku selama 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Kalau engkau mau menggenapkan 10 tahun, maka itu dari sisimu. Itu semua terserah engkau. Ya di sini para ulama rahimahumullah taala mengatakan subhanallah. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Musa alaihi salatu wassalam menggembala kambing. Padahal sebelumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam termasuk dari keluarga Firaun, termasuk pembesar Firaun. Dia tinggal di istana Firaun dengan fasilitas yang mewah. Dia tidak mungkin menggembala kambing. Tapi apa? Ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Musa untuk menggembala kambing. Karena kata Nabi SAW, ma ba'athallahu nabiyyan illa wara'al ghanam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi kecuali mereka pernah menggembala kambing. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di secara akal, secara logika mustahil keluarga Firaun, keluarga istana akan menggembala kambing. Tapi semuanya berjalan sesuai kemauan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam menggembala kambing. Ya, karena semua nabi itu kata Nabi SAW apa? Illa wara'al ghanam, semuanya menggembala kambing. Kemudian Nabi SAW ditanya, hal kunta ra'il ghanam, apakah engkau wahai Rasulullah termasuk nabi yang menggembala kambing? Kemudian Nabi SAW, na'am, beliau menjawab, iya, kuntu ar'al ghanam fi ahli Makkah. Dulu aku menggembalakan kambing punya ahli Makkah, punya penduduk kota Makkah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggiring Nabi Musa kepada takdirnya, yaitu untuk menggembala kambing di sini. Menggembala kambing syekh tadi. Akhirnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya selama 8 atau 10 tahun menggembala kambing sebagai bentuk mahar ketika dia menikahi salah satu di antara putrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan, falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit tur. Setelah Nabi Musa alaihissalatu wassalam setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bekerja selama 8 atau 10 tahun, Nabi Musa alaihi salatu wassalam mau pulang ke negerinya. Falamma qadal Musa al-ajal, tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah menyelesaikan perjanjian dengan laki-laki tadi, dengan mertuanya, wasara bi ahlihi anasa min janibit tur. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam tawajjaha ila Misra, kembali ke negerinya, kangen, rindu dengan kampung halamannya. Akhirnya beliau membawa keluarganya menuju kota Mesir. Sampai di kegelapan malam. Sampai di kegelapan malam, pada waktu itu malam yang dingin. Nabi Musa dalam keadaan tersesat.
Nabi Musa alaihissalam bingung. Apakah harus ke depan? Apakah harus ke kanan? Ataukah harus ke kiri? Atau harus balik ke belakang? Nabi Musa bingung, tersesat. Di malam itu. Ya, dalam keadaan dingin. Ya, tiba-tiba anasa min janibit turi nara. Tiba-tiba dari bukit Tur, dari samping bukit Tur ada api. Ada api yang menyala. Muncul api. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, qala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Wahai keluargaku, wahai istriku, diamlah engkau di sini. Inni anastu nara. Aku akan mengambil api. Aku akan mengambil api tersebut. Ya. La'alli atikum minha biqabarin. Ya, siapa tahu aku bisa membawa kabar. Au jadwatin minan nar. Atau aku bisa mengambil bagian api tersebut. La'allakum tastalun. Agar kalian itu tidak kedinginan. Ini kata para ulama menunjukkan pada waktu itu malam yang sangat dingin. Sampai Nabi Musa ingin mencari api. Tujuannya untuk menghangatkan keluarganya. Ya, untuk menghangatkan keluarganya. Para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwasannya pada waktu itu yang melihat api cuma Nabi Musa. Idh qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au atiku dalam surat Taha Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Atau kami mengambil api itu untuk menunjukkan jalan kepada kami. Karena apa? Nabi Musa tidak bisa melihat di kegelapan malam. Dulu nggak ada lampu-lampu yang di pinggir jalan atau penerang jalan. Dulu nggak ada. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam ingin mengambil apa tadi? Api tadi tujuannya apa? Hudan, untuk menerangi jalannya. Ya, falamma ataha, tatkala Nabi Musa alaihissalam mendatangi api tersebut, nudiya min syati'il wadil aiman fil buq'atil mubarah. Fil buq'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatangi api tersebut, ya min syati'il wadil aiman, dari pinggir sebelah kanan lembah. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai pada suatu lembah, di bagian kanannya lembah tersebut, di fil buq'atil mubarakah, di lembah yang terdapat sebatang pohon. Di lembah yang di situ banyak pohonnya. Tiba-tiba terdengar, ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ya, Tuhan seluruh alam. Dalam surat Taha Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, falamma ataha nudiya ya Musa inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada, sesungguhnya aku adalah Allah. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, maka tegakkan salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan, hadis ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bisa berbicara. Berbicara sesuai yang Allah mau, kapanpun Allah mau, dan kepada siapapun yang Allah mau. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara kepada siapapun yang Dia mau. Ya, kapanpun yang Dia mau, dan dimanapun yang dia mau. Ya, sebagian orang-orang yang dari kelompok sesat, mereka berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Ya, atau mereka mengatakan bahwasanya pada waktu itu Musa hanya mendengar suara dari pohon. Atau Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Allah kemudian berbicara dari balik gunung. Ya, ini adalah sesuatu perkara yang mustahil. Kenapa? Karena tidak mungkin pohon, kemudian para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah itu mengatakan inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Ya, atau innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain aku. Tidak ada satupun para malaikat, pohon berani berbicara inni anallah, aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu itu yang datang dan berbicara pada waktu itu adalah benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar suaranya Allah Subhanahu wa taala, bukan suara selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara.
Allah mengatakan wa kallamahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Wa kallamahu taklima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Kalau dalam surat An-Nazi'at Allah mengatakan idznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idznadahu rabbuhu. Ya, Rabbnya memanggil Musa. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau ini berada di lembah muqaddas, lembah yang suci yang bernama Tuwa. Ya, lembah yang suci bernama Tuwa. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya wahai Musa jangan engkau mendekat ke api. Ya, dalam ahli kitab, dalam ceritanya ahli kitab. Ya, kisah-kisah Bani Israel yang diceritakan oleh Bani Israel. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil. Tatkala Allah memanggil, Nabi Musa ingin mendatangi api tersebut. Ya, karena apa? Api tersebut di pohon-pohon. Tapi pohonnya tidak terbakar. Semakin terang cahayanya, semakin banyak pepohonan. Jadi, semakin cahaya tersebut bersinar terang, pepohonan itu semakin banyak. Dan pohonnya itu semua menyala. Tapi tidak terbakar. Ya, di situ tatkala Nabi Musa dipanggil, beliau ingin mendatangi api tersebut. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau dekat ke sini, faqla'na 'alaik, lepaskan kedua sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci yang bernama Tuwa. Ya, engkau berada di lembah suci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa. Ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya karena pada waktu itu Nabi Musa sendirian, keluarganya ditinggal. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kirimu itu wahai Musa? Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Qala hiya 'ashaya." Ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, untuk aku bertelekan di atas muka bumi. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, untuk aku memberikan makanan kepada kambing-kambingku. Jadi kata para ulama rahimahumullahu taala bahwasannya tongkat Nabi Musa adalah untuk memberi makan kambing-kambingnya. Jadi misalnya ada pepohonan yang daunnya tinggi, jadi tongkatnya Nabi Musa itu untuk merendahkan dedaunan tersebut agar kambing-kambingnya makan. Itu fungsi tongkatnya Nabi Musa. Jadi bukan dipukulin ke kambingnya ataupun yang lainnya. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, agar aku bisa merendahkan dahan-dahan pohon agar kambing-kambingku bisa makan. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan tongkat ini memiliki keutamaan yang banyak. Kalau dulu Arab Badui salah seorang Arab Badui pernah ditemui oleh Hajjaj bin Yusuf rahimahullahu taala, kemudian beliau membawa tongkat. Kemudian tanya, "Wa ma tilka biyaminik?" Apa yang ada di tangan kananmu? Kemudian qala hiya 'ashaya, ini adalah tongkatku. Ahusyu biha, ya, atawakka'u 'alaiha, aku berdiri dengan tongkatku. Ya. Kemudian tongkatku ini bisa mendekatkan sesuatu yang jauh. Tongkatku ini untuk melindungi diriku dari ular, dari sengatan hewan-hewan yang lain. Kemudian tongkatku ini untuk aku membantuku berjalan. Tongkatku ini juga agar aku kuat berdiri salat. Waliya fiha ma'ari, kemudian tongkatku ini diwarisi dari bapakku. Kemudian aku akan berikan kepada anakku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan tongkat ini memiliki banyak keutamaan. Itu kata Arab Badui. Jadi tongkat ini memiliki banyak keutamaan. Dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dahulu tongkatnya adalah untuk beliau bertelekan di atas muka bumi. Dan Nabi SAW pun demikian. Dalam hadisnya Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ya, Nabi SAW tatkala menceritakan bagaimana ruh orang-orang mukmin dicabut dan bagaimana ruh orang kafir dicabut, sebelum beliau bercerita, apa kata periwayat hadis, Nabi SAW ada udun. Ya, Nabi SAW membawa tongkat yang beliau bertelekan dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya 'ashaya atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya.
Ya, dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan wa an alqi 'asak. Wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbira wa lam yu'aqqib. Tatkala Nabi Musa melemparkan tongkatnya, seketika tongkatnya tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar. Ya, kata para ulama rahimahumullahu taala, bayangkan Nabi Musa di kegelapan malam, butuh cahaya, dalam keadaan kedinginan, dalam keadaan tersesat, tiba-tiba diperintahkan oleh Allah melempar tongkatnya dan berubah menjadi ular yang besar. Akhirnya apa? Tatkala Nabi Musa melihat tongkatnya berubah menjadi ular besar, walla mudbiran, Nabi Musa lari sekencang-kencangnya. Walam yu'aqib, dan enggak ngelihat ke belakang. Saking takutnya beliau lari dan tidak melihat ke belakang. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Tatkala Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba menjadi ular yang besar dan hidup. Tas'a, yang bergerak cepat. Ya, hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf. Setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam lari terbirit-birit, kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur, "Ya Musa, aqbil wa la takhaf." Wahai Musa, datangi tongkatmu, datangi ular tersebut. Aqbil, datangilah. Wa la takhaf, jangan kau takut. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk kembali mengambil tongkatnya dan jangan takut. Innaka minal aminin. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang mendapatkan keamanan dari Allah. Karena apa? Karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan jaminan kepada Nabi Musa keamanan. Tidak akan takut dengan hal apapun. Ya, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, mukjizat yang pertama. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasluk yadaka fi jaybika takhruj bayda. Masukkan tanganmu ke dalam kantung bajumu. Kemudian apa? Itu akan mengeluarkan takhruj bayda, akan mengeluarkan sinar yang terang, sinar yang putih, ghairu su, dan itu tidak ada cacatnya. Yang masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar cahaya putih yang tidak ada kecacatannya. Tidak ada kecacatan. Wadmum yadaka ila janahik takhruj bayda. Ya, masukkan tanganmu itu ke dalam sakumu. Maka apa? Takhruj bayda, maka akan mengeluarkan cahaya putih. Kenapa para ulama rahimahumullahu taala mengatakan, kenapa Nabi Musa alaihi salatu wassalam di antara mukjizatnya adalah apa? Ketika dia memasukkan tangannya ke dalam saku kemudian mengeluarkan cahaya putih, karena pada waktu itu Nabi Musa di malam hari dalam keadaan tersesat, kedinginan dan enggak punya apa-apa. Enggak tahu petunjuk jalan. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat. Nabi Musa di tangannya ada cahaya yang begitu terang menyinari seluruh jalannya Nabi Musa. Bahkan kata para ulama, cahaya tersebut adalah seterang bulan, seterang bulan purnama. Ya, fadzanika burhanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meyakinkan Nabi Musa, fadzanika burhanani min rabbik. Itu adalah dua bukti dari Tuhanmu bahwasannya engkau ini adalah Rasul Tuhanmu. Ila Fir'aun wa malaih. Kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Para ulama rahimahumullah mengatakan ini adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam diangkat menjadi Rasul. Diangkat menjadi Rasul. Jadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam diberikan mukjizat. Tongkatnya berubah menjadi ular. Kemudian tatkala beliau memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya akan mengeluarkan cahaya putih yang terang benderang. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menghadap Firaun. Karena pada waktu itu Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Ini sebagai apa? Tanda kekuasaan Allah atau mukjizat yang lain. Linuriyaka min ayatinal kubra. Tujuannya adalah agar memperlihatkan kekuasaan Allah, tanda bahwasanya engkau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Linuriyaka min ayatinal kubra. Kemudian apa? Allah perintahkan idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu benar-benar melampaui batas. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas innahum kanu qauman fasiqin. Sesungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya termasuk kaum yang fasik kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap Fir'aun, idhhab ila fir'aunahu innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra. Tatkala Allah memerintahkan menghadap Fir'aun, Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Allah, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ay yaqtulun. Wahai Tuhanku, sesungguhnya ya aku dulu pernah membunuh salah seorang dari suku Kipti. Ya, dan aku pernah melakukan kesalahan. Fa akhafu ay yaqtulun. Aku takut mereka akan membunuhku. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kata para ulama, ketika Allah memerintahkan untuk menghadap Fir'aun, Nabi Musa takut 3 hal. Yang pertama adalah beliau takut dibunuh. Karena apa? Dulu dia pernah membunuh suku Kipti, takut beliau dibunuh juga. Kemudian yang kedua, fa'akhafu ayyukadzibun. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam takut didustakan. Takut didustakan. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya juga takut karena apa? Karena beliau ketika berbicara lisannya itu ada kaku, ada kekakuan di lidahnya. Karena dulu Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau di umur 2 tahun, ya ketika beliau di umur 2 tahun, ya dalam riwayat pernah Nabi Musa alaihi salatu wassalam menarik janggutnya Fir'aun sampai jatuh ke tanah. Kemudian pembesar-pembesar Fir'aun begitu melihat Nabi Musa menarik jenggotnya Fir'aun, kemudian Fir'aun tersungkur ke tanah, mereka mengatakan, anak ini yang akan menyebabkan kehancuran kerajaanmu. Bunuhlah dia sekarang sebelum dia menghancurkan kerajaanmu. Fir'aun teringat bahwasanya akan ada anak Bani Israel yang menghancurkan kekuasaannya. Akhirnya apa? Dia ingin membunuh Nabi Musa alaihissalatu wassalam pada waktu itu. Namun apa? Asiyah binti Muzahim, ya Asiyah istri Fir'aun, melindungi Nabi Musa. Tidakkah engkau lihat? Dia hanya anak kecil. Dia apa? Berbuat sesuatu tanpa akal. Dia belum bisa berpikir. Dia belum mencapai usia balik. Ya, namun Fir'aun tetap ingin membunuhnya. Akhirnya apa? Asiyah meyakinkannya, kalau begitu engkau datangkan tamar, engkau datangkan kurma, wal jamar, kemudian engkau datangkan apa? Bara api. Coba suruh memilih. Ya, kalau anak tersebut memilih kurma, maka engkau silahkan bunuh dia. Namun kalau anak tersebut memilih jamar, memilih bara api, maka tidak mungkin ya dia ketika menarik janggutmu adalah ingin menghancurkan kekuasaanmu. Karena anak ini belum bisa berpikir. Akhirnya apa? Fir'aun setuju. Akhirnya dihadapkanlah kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam tamar, yaitu kurma dan jamar dan bara api. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mengambil bara api tersebut. Akhirnya Nabi Musa mengambil bara api tersebut, kemudian diletakkan ke dalam mulutnya. Akhirnya itu membuat kaku lidahnya, sehingga kalau Nabi Musa berbicara terkadang tidak jelas. Ya, karena apa? Karena lidahnya kaku. Makanya Fir'aun ketika Nabi Musa datang menasihati Fir'aun, ya Fir'aun justru malah merendahkannya. Am ana khairun, aku ini lebih baik min hadzal ladzi, daripada laki-laki ini yang dimaksud adalah Nabi Musa. Aku lebih baik daripada Nabi Musa, ya, alladzi huwa mahinun, dia adalah laki-laki yang hina, wala yakadu yubin, kalau berbicara itu enggak jelas. Ya, kalau bicara itu enggak jelas. Jadi yang ditakuti Nabi Musa ketika menghadap Fir'aun adalah 3 hal. Yaitu takut dibunuh, takut didustakan, dan yang ketiga adalah takut kalau dia berbicara tidak jelas. Makanya sebelum dia menghadap Fir'aun, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, permudahlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, hilangkanlah kekakuan yang ada pada lidahku, yafqahu qawli, tujuannya apa? Agar Fir'aun dan bala tentaranya memahami apa yang aku katakan. Kemudian habis itu apa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah meminta agar dilapangkan dadanya, dipermudah urusannya, dihilangkan kekakuan di dalam lidahnya, ya, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian Nabi Musa meminta juga, waj'alli waziran min ahli Harun akhi, ya Allah aku juga minta kepada engkau agar sahabatku, agar kerabatku ini dijadikan nabi. Maksudnya Harun, agar Harun ini
dia menjadi penolong bagiku. Ya, kalau dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan wa akhi Harunu, dan saudaraku Harun, huwa afsahu minni lisanan, dia itu yang paling fasih lidahnya. Jadi Nabi Harun alaihi salatu wassalam, kata Nabi Musa, adalah yang paling fasih lidahnya. Para ulama berbeda pendapat yang dimaksud fasih lidahnya. Pertama, Nabi Harun adalah yang paling fasih lidahnya dari Bani Israel. Jadi seluruh Bani Israel yang paling fasih lidahnya adalah Nabi Harun. Yang dimaksud fasih tersebut adalah fasih dalam mengucapkan bahasa Kipti atau bahasanya Fir'aun. Sehingga ketika dia berdakwah, maka tentunya Nabi Harun lebih gampang berbicara kepada Fir'aun. Karena apa? Karena dia sudah menguasai bahasa-bahasa suku Kipti. Sedangkan Nabi Musa belum. Tapi para ulama mengatakan enggak, Nabi Musa itu lebih paham daripada Nabi Harun, suku Kipti. Karena kenapa? Nabi Musa tinggal di istana bersama Fir'aun sampai beliau beranjak dewasa. Artinya apa? Nabi Musa pasti paham bahasanya tersebut. Namun kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalatu wassalam dulu ketika kecil pernah memakan jamar, bara api. Akhirnya apa? Sehingga ketika dia berbicara, ya terkadang tidak jelas. Ada kekakuan pada lidahnya. Sehingga apa? Meminta agar Harun menjadi temannya untuk berbicara kepada Fir'aun, karena dia apa? Yang bisa berbicara dengan jelas. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan, kenapa minta pertolongan kepada Harun? Karena pada waktu itu Bani Israel nggak ada yang mengakui bahwasanya Nabi Musa itu Rasul, Nabi. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya juga nggak mengakui. Sehingga Nabi Musa takut mereka mendustakan Nabi Musa. Fa'akhafu ayyukadzibun. Ya, aku takut mereka akan mendustakanku ketika aku mengaku seorang Rasul. Ya, fa'akhafu ayyukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Tatkala mereka mendustakanku, itu akan membuat sesak di dalam hatiku. Jadi apa? Para nabi alaihimussalatu wassalam atau para rasul ya alaihimussalatu wassalam, ketika ada umat yang mendustakan nabinya, maka disitulah para nabi dan para rasul itu sesak hatinya. Ya, jadi Nabi Muhammad ketika ada yang mendustakan kenabiannya, itu di situ hati Nabi SAW itu sesak. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami sungguh telah mengetahui bahwasannya perkataan mereka ketika mereka mendustakanmu itu membuatmu sedih. Engkau ya fa innahum la yukadzibuna. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakanmu wahai Muhammad. Walakinnadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Namun apa? Mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang di sana, yang di luar mendustakan Nabi Muhammad, pada dasarnya adalah menyakiti hati Nabi Muhammad, membuat hati Nabi Muhammad itu sesak, membuat hati Nabi Muhammad sedih. Karena kenapa? Karena nggak ada umat yang mau dilempar ke dalam neraka. Begitu pula Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tatkala umatnya misalnya Bani Israel pada waktu itu mendustakan, maka takut Nabi Musa takut itu membuat hatinya sesak, sehingga dia tidak bisa berbicara. Makanya fa arsil ila Harun, maka bantulah aku dengan Harun. Ya, kalau dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan fa arsilhu ma'ya ridaan yusaddiquni. Ya, utuslah Harun, ya berilah Harun kenabian agar dia membenarkanku. Jadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah agar Harun ini dijadikan nabi, dijadikan temannya, dijadikan penolongnya, tujuannya satu, agar dia membenarkanku. Jadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam takut seluruhnya mendustakan, maka minta ada satu yang menguatkan, yaitu Harun. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Wahai Aisyah, siapakah sahabat yang paling bermanfaat di dunia dan di akhirat?" Ya, siapakah sahabat yang paling bermanfaat di dunia dan di akhirat? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, sahabat yang paling bermanfaat dunia dan akhirat adalah Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam diangkat menjadi rasul. Ya, pada waktu itu sahabatnya Nabi Harun bukan seorang nabi. Tapi apa? Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah jadikan Harun itu sebagai penolongku, jadikan dia sebagai nabi. Akhirnya apa? Allah jadikan Nabi Harun sebagai nabi. Langsung Allah beri wahyu kepadanya. Ya, tidak ada persaudaraan yang lebih bermanfaat daripada persaudaraannya Musa dan Harun. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi Musa meminta kepada Allah agar Nabi Harun menjadi seorang nabi. Setelah meminta kepada Allah apa? Qala qad utita su'laka ya Musa. Kami telah mengabulkan seluruh permintaanmu. Jadi
ketika Nabi Musa tadi meminta agar dilapangkan dadanya, agar hilang kekakuan di lidahnya, agar dipermudah urusannya, dan Harun ini dijadikan sebagai penolongnya, kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa. Kami telah memberikan seluruh permintaanmu wahai Musa. Ya, qala qad utita su'laka ya Musa. Kemudian Allah ingatkan, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Namun ingatlah wahai Musa, sesungguhnya nikmatku kepadamu itu banyak sekali sebelum ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, ya bayangkan, masih mengingatkan salah seorang rasul di antara ulul azmi. Ya, Nabi Musa, rasul di antara ulul azmi, diingatkan oleh Allah ketika meminta suatu hal. Kemudian Allah kabulkan, ingatlah wahai Musa, sesungguhnya sebelum ini aku pernah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepadamu. Kami selamatkan engkau dari pembunuhan Fir'aun. Bahkan apa? Kami biarkan engkau tinggal di istana Fir'aun. Engkau dilayani, yang engkau diberikan fasilitas sampai sebesar ini. Ya, kemudian kami memberikan mukjizat kepadamu. Ya, kami akan menjagamu. Maka ingatlah nikmat-nikmat tersebut wahai Musa. Jadi Allah Subhanahu wa taala saja memperingatkan tentang kenikmatannya kepada Nabi Musa, maka kemudian Allah juga pasti memerintahkan kita agar kita banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat persaudaraan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Ya, ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Idz kuntum a'da, kalian dulu itu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin sekali agar hamba-hambanya semuanya mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dari A sampai Z. Ya, agar semuanya itu diingat-ingat. Karena apa? Mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan kepada kita hati yang qanaah, agar memberikan kepada kita ibadah yang baik kualitasnya dan yang lainnya. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri seluruh nikmat-nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qala sanashuddu 'adudaka bi akhika. Kami akan menuguhkan engkau wahai Musa dengan saudaramu yaitu Harun. Wa naj'alu lakuma sultanan, dan kami akan janjikan kepada engkau wahai Musa, engkau akan menjadi sultan, engkau akan berkuasa di atas muka bumi. Jadi apa janji Allah kepada Nabi Musa? Engkau akan diberikan kekuasaan di atas muka bumi. Fala yasiluna ilaikuma. Janji Allah kedua adalah Fir'aun tidak akan bisa menyakiti engkau. Tidak akan bisa menyakiti engkau dan saudaramu. Ini janji Allah yang kedua. Bi ayatina, ya engkau sudah kami berikan mukjizat. Antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Kemudian yang keempat, janji Allah adalah engkau berdua dan orang-orang yang mengikutimu al-ghalibun, mereka semua akan menang. Jadi ada 4, kata para ulama, ada 4 janji Allah, yaitu naj'alu lakuma sultanan, kami akan jadikan engkau pemimpin di atas muka bumi. Fala yasiluna ilaikuma, Fir'aun dan bala tentaranya yang begitu banyak tidak akan bisa menyakiti kalian berdua. Bi ayatina, engkau akan datang dengan ayat-ayat, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala berupa mukjizat. Wa manittaba'akumal ghalibun, dan yang mengikuti kalian berdua pasti menang. Ini 4 janji dari Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Musa menghadap Fir'aun. Tujuannya apa? Agar menenteramkan hati Nabi Musa sebelum menghadap Fir'aun, bahwasanya Allah benar-benar akan menepati janjinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah menepati janjinya kepada ibunya Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang kepada Fir'aun. Ya, kemudian di situ beliau berdebat dengan Fir'aun sampai akhirnya Fir'aun mengajak duel dengan para tukang sihirnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, apabila ada salah kata, itu semua datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan yang selalu menggoda manusia, dan apabila ada benarnya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.